Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Baik, kali ini kita masuk di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan yang kemarin sudah mengawali di pembelajaran 1, maka kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, di pembelajaran yang kedua ini nantinya ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai informasi dari gambar cerita, kemudian juga kita akan mengetahui gambar cerita bersama ciri-cirinya, dan yang ketiga adalah cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, informasi dari gambar cerita. Bila kalian lihat pada gambar di samping itu, nah, apa ya kira-kira yang ada dalam benak kalian? Ada gambar seorang anak kecil yang tertidur di lantai, TV-nya dalam keadaan menyala, dan kemudian berserakan di lantai ada barang-barang seperti topi, tas, dan juga ada makanan sepertinya di situ. Dan tak lupa ada seekor semut. Mungkin tidak satu ekor, ada beberapa ekor di situ. Nah, mari kita simak. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Jadi pada inti ceritanya, Todi dan Semut itu mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tapi dia malas untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor karena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, itu tadi penjelasan dari gambarnya ya anak-anak. Dan menurut kalian, apakah gambar tersebut mendukung cerita tentang Todi dan semut? Ya, tentu. Betul sekali. Nah, kenapa bisa dikatakan mendukung cerita? Karena gambar tersebut memberikan gambaran tentang isi cerita atau tulisan yang disampaikan. Dan gambarnya itu sesuai ya, cocok. Nah, baik anak-anak. Lalu berbicara mengenai gambar cerita, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Gambar cerita itu seperti apa sih dan apa saja ciri-cirinya ya. Nah, mari kita simak di sini ada contoh dari gambar cerita yang dikutip dari buku kalian, buku tema kelas 5 di halaman 98. Nah, di situ kalau kita lihat ada 4 gambar ya anak-anak ya. Ada 4 gambar seorang anak ya. Seorang anak yang sedang bermain ikan. Nah, di situ juga ada penjelasan gambarnya di atas dan juga ada nomor urut penjelasannya. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." Nah, lalu Kak Diko menjawab, "Ikan memang hidupnya di air, Bobby." Nah, mungkin si adiknya Kak Diko ini atau si Bobby ini tidak tahu ya, kalau ikannya itu hidupnya memang di air. Oke, nah anak-anak kalau kita melihat dari contoh ini, gambar cerita ini, apa yang dapat kita tarik kesimpulan, terutama tentang ciri-cirinya. Nah ya, mari kita simak. Ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, tentunya memuat gambar ilustrasi. Itu yang sangat penting ya. Jadi memuat gambar ilustrasi sebagai penjelas cerita. Yang kedua, gambar-gambar yang dimuat tadi tersusun secara runtut mengikuti alur cerita. Jadi tidak disusun secara acak sehingga membingungkan pembaca, tidak seperti itu ya. Yang ketiga, gambarnya sesuai dengan cerita yang disampaikan. Ini juga sangat penting. Bagaimana bisa tidak sesuai antara gambar dengan penjelasannya atau teksnya atau ceritanya ya.
Nah, yang keempat adalah gambar yang dimuat sederhana dan mudah dipahami. Jadi tidak dibuat rumit ya, dibuat yang sesederhana mungkin sehingga pembaca dapat dengan mudah untuk memahami. Yang terakhir adalah gambar tidak menutupi cerita atau teks bacaannya. Ya pasti, kalau kita mau membaca ceritanya kemudian tertutup oleh gambar, bagaimana bisa? Nah, jadi itu anak-anak ciri-ciri gambar cerita yang sudah kita bahas baru saja. Nah, mengenai gambar cerita tadi ya, kalau kita melihat tadi si Bobby tadi kan menaruh ikannya di lantai sehingga si ikan mungkin bernafasnya terengah-engah ya, atau mungkin kesulitan bernafas karena tidak ada air. Nah, di sini pada poin pembahasan berikutnya berkaitan dengan nafasnya si ikan tadi ya, bagaimana sih kita untuk memelihara kesehatan organ pernapasan kita ya. Mari kita simak beberapa penjelasan berikut. Nah, ini yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Di antaranya makan makanan yang bergizi, berolahraga teratur, beristirahat yang cukup, dan posisi tidurnya benar ya, yaitu miring ke kanan dan tidak telungkup tidurnya ya. Tidak menelungkupkan badan saat tidur karena nanti akan menyumbat hidung kita ya. Hidung kita akan menempel di bantal dan akhirnya menyumbat saluran nafas kita. Yang kedua, merawat organ pernapasan kita. Di antaranya dengan membersihkan rongga hidung secara teratur, ya kan? Boleh pada saat kita berwudu, itu kan kita membersihkan hidung kita ya, anak-anak ya. Kemudian juga memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Apabila memang ditemui kejanggalan atau merasa nafasnya tidak seperti biasanya, maka kita wajib hukumnya untuk segera periksa ke dokter karena itu sangat penting ya. Selanjutnya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Di antaranya tidak merokok, menghindari paparan asap rokok ya, kemudian menggunakan masker terutama saat berada di lingkungan yang berdebu dan kotor. Lalu mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Sama dengan lambung kita juga tidak terlalu suka dengan dingin ya. Yang keempat yaitu menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Ini biasanya kalian nih suka ya, suka makan makanan yang manis yang mengandung banyak gula. Nah, kenapa harus dihindari ya? Kenapa tidak dianjurkan? Karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Akan kurang bisa menyerap oksigen dengan maksimal sehingga nafas kita juga tidak akan maksimal. Nah, selanjutnya yang ketiga, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Jadi, rumahnya itu kalau pagi ya sampai siang bisa dibuka jendelanya, kemudian atau juga bisa mungkin dibuka pintunya sehingga rumah kita tersirkulasi udaranya, terutama untuk ruangan-ruangan yang ber-AC. Nah, itu kurang sehat ya anak-anak, sehingga apabila sedang tidak dinyalakan AC-nya, maka lebih baik kita buka pintunya. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Nah, ini juga bisa disiasati dengan menggunakan pintu yang seperti jaring itu ya, yang bisa menahan masuknya debu tapi tetap bisa untuk masuknya udara dan cahaya. Yang berikutnya, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Apabila di rumah kalian itu tidak banyak lahan untuk menanam tanaman, maka bisa disiasati dengan menanam tanaman itu di pot. Ya, baik kemudian nanti potnya akan diletakkan di atas lantai, di atas pagar atau digantung ya, anak-anak ya. Sekarang kan juga banyak jenis-jenis pot yang bisa kita beli. Ada pot gantung itu yang bisa kita letakkan di atap ya. Tentunya minta bantuan sama ayah ya, jangan diletakkan sendiri. Dan yang terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Nah,
Jadi anak-anak untuk poin yang terakhir ini ya, ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ruangan kita terlalu lembab juga ya, terutama untuk rumah-rumah yang mungkin kurang paparan sinar matahari di dalam rumahnya. Nah itu disiasati agar bagaimana caranya matahari tetap bisa masuk sehingga rumah kita tidak lembab. Nah, jadi itu anak-anak cara memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Yang selanjutnya yang paling akhir untuk kalian yaitu ada tugas untuk kalian yaitu membuat poster. Membuat poster bisa sederhana saja tetapi menarik ya, tentang cara merawat organ pernapasan. Contoh posternya bisa kalian lihat di buku halaman 101. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kira-kira pembelajaran hari ini cukup mudah dimengerti? Ya, semoga ya. Nah, kita sudah pada penghujung materi pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga ada ilmu yang bermanfaat untuk kalian kelak. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.